Allah Subhanahu wa taala menciptakan siswa itu tidak ada yang gagal produk kan gitu ya. Dan semua membawa karakteristiknya masing-masing pada ingin menempatkan posisinya pada masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini SD Takmirul Islam kedatangan tamu istimewa. Beliau Bapak Jaka, salah satu praktisi pendidikan yang bagaimana terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian Bunda Tia selaku pengawas gugus 1 di Kecamatan Laweyan. Bapak Jaka dan Bunda Tias, ini selamat datang di program Bisikan. Program Bisikan ini merupakan program yang kami buat di SD Takmirul Islam, yaitu Bincang Santai Pendidikan SD Takmirul Islam. Jadi memang Bisikan ini kita mengulas bincang santai pendidikan, memang di pendidikan. Ya, ini Pak Jaka. Jadi apa toh sebetulnya hal yang mendasar dari Kemendikbudristek ini kan membuat suatu program ya, gerakan-gerakan termasuk adanya kurikulum Merdeka ini, Bapak Jaka. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya itu orang kementerian yang sekarang ada di perguruan tinggi ya. Jadi yang saya sampaikan ini tidak mewakili kementerian, tapi mewakili sebagai akademisi, gitu ya. Saya mewakili akademisi karena saya orang perguruan tinggi, gitu ya. Jadi semangat dari kurikulum Merdeka ini adalah perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Jadi bahwa pendidikan ini sebetulnya sudah lama sih, kurikulum yang sebelumnya pun sebetulnya sudah menginginkan semua pembelajaran itu berpusat pada anak, gitu ya. Hanya pada program kurikulum Merdeka itu penekanan itu lebih ditonjolkan, sehingga di dalam kurikulum Merdeka ini siapapun, baik orang tua, guru, dan masyarakat itu diharapkan bersama-sama mendidik anak itu sesuai dengan profilnya, bakat dan minatnya, dan kesiapan dia belajar. Sehingga nanti anak itu betul-betul dapat pendidikan itu berdasarkan apa yang dia mau, apa yang dia suka, dan apa yang menjadi dia cita-citakan, gitu. Itu semangatnya di situ. Sehingga ketika terutama di sekolah, gitu ya, komunitas sekolah itu sebaiknya menyelenggarakan yang namanya assessment terhadap anak. Assessment ini bisa dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu assessment untuk mengetahui profil anak. Nah, untuk mengetahui profil anak ini sebaiknya dilakukan pada awal-awal anak itu masuk sekolah. Misalnya anak itu mau masuk sekolah ke Takmirul Mukminin ini ya, Takmirul Islam gitu, ya. Itu anak itu sudah diketahui profilnya, dan profil ini harus ditanyakan kepada orang tuanya. Karena setiap anak, misalnya anak dari orang tuanya yang berpendidikan tinggi, kemudian berpendidikan menengah dan bawah, ini tentu saja berbeda profilnya anak. Bahkan anak yang lahir di komplek perumahan dengan bukan perumahan pun beda sekali profilnya. Ini yang membentuk karakter anak itu. Nah, itu profil itu harus diketahui dulu secara detail, istilahnya secara etnografi anak. Ini teorinya itu dari berbagai sudut pandang harus diketahui profilnya, karena ini dia akan sangat mempengaruhi nanti anak itu cita-cita dan perilaku dia belajar, gitu. Nah, setelah diketahui profilnya, kemudian anak ini diketahui bakat dan minatnya. Lah, bakat dan minat ini yang sebaiknya dilakukan di awal semester. Karena apa? Karena setiap anak itu bisa
terjadi perubahan bakat dan minatnya. Bisa jadi di kelas 1, 2, 3 bakat dan minatnya senangnya misalnya menyanyi, tapi tiba-tiba di kelas 4, 5, 6 gitu kok senangnya ke IPA gitu. Itu berarti bakat dan minat ini ada peluang berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu pada anak itu. Itu bisa jadi karena cita-citanya berubah, bisa jadi karena lingkungannya berubah, bisa jadi juga karena apa yang selama ini belum dia ketahui menjadi dia ketahui. Misalnya karena dia sering nonton TV, oh ternyata jadi pilot itu enak ya. Nah, mungkin cita-citanya jadi berubah sehingga bakat dan minatnya pun berubah gitu. Nah, kemudian assessment lagi pada awal pembelajaran di kelas. Nah, awal pembelajaran di kelas ini harus dilakukan oleh guru untuk mengetahui kesiapan anak belajar. Apakah dia betul-betul siap atau tidak untuk belajar pada saat itu. Bisa jadi pertemuan dalam 1 jam saja anak itu berubah. Di awalnya dia siap, tapi di tengah-tengahnya kok saya bosen ya belajar gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Kesiapan ini harus terus diketahui oleh guru agar guru mengubah strateginya, mengubah metodenya di dalam pembelajaran itu. Yang tadinya anak di senengnya itu, misalnya ada anak yang senengnya itu dengar cerita, tapi begitu baru 10 menit, Bu saya lapar, lah berarti kesiapannya berubah. Nah gitu. Atau dia, oh Bu kok saya jadinya ngantuk ya, lah berarti harus berubah strateginya. Disitulah pentingnya mengetahui kesiapan anak belajar pada setiap saat gitu. Dan disinilah perlu fleksibilitas guru di dalam pembelajaran di kelas. Guru jangan terpaku lagi pada modul lagi yang tadi udah disiapkan. Modulnya harus fleksibel, dimodifikasi, dimodifikasi. Itulah kenapa di dalam modul pembelajaran atau dulu disebut RPP itu hanya inti-intinya saja. Di dalam modul itu sekarang tidak dituntut untuk lengkap seperti dulu. Sekarang inti-intinya saja, misalnya CP-nya seperti apa, metode yang akan digunakan seperti apa, kemudian nanti evaluasinya seperti apa. Kalau toh ada mungkin boleh bahan-bahan ajarnya, media-medianya sudah disiapkan gitu. Tetapi di modul itu sekarang tidak terlalu dituntut lengkap panjang lebar seperti yang dulu gitu ya. Jadi itulah yang paling mendasar di semangat Merdeka Belajar di sana. Sehingga anak-anak itu di kelas itu betul-betul terlayani sesuai dengan profilnya, sesuai dengan bakat dan minatnya, dan sesuai kesiapan belajarnya. Sehingga tidak terjadi loss learning di dalam waktu itu. Kalau sampai ini tidak terlayani dengan baik, pasti loss learning-nya akan semakin banyak. Itu. Ya, terima kasih Mas Jaka. Kemudian hal yang menarik lagi dari kurikulum Merdeka ini yaitu adanya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, betul. Ini adanya kalimat pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Nah itu bagaimana toh untuk diimplementasikan ya dalam kurikulum Merdeka ini, Pak? Ya, jadi berdiferensiasi itu artinya kan keberagaman ya. Itu artinya keberagaman. Pertama keberagaman profil anak, keberagaman minat dan bakat, dan keberagaman kesiapan belajar tadi. Berarti gurunya pun harus melihat keberagaman itu, kan gitulah. Itulah artinya different, ada beda-bedanya setiap anak. Oh itu terdiferensiasi kan artinya ada perbedaan pada setiap anak, kan gitu ya. Itulah ini dari perbedaan itu karena kondisi keberagaman itu tadi. Nah, karena keberagamannya beda berarti pelayanan guru kepada anak juga harus berbeda. Sehingga kalau di dalam pembelajaran perbedaan ini ada 3 sisi yang bisa dilakukan. Pertama, perbedaan dari sisi CP-nya, capaian pembelajarannya. Setiap anak boleh berbeda CP-nya. Bahkan istilah kami kalau dulu waktu saya di pusat kurikulum, kalau perlu setiap anak itu satu anak satu kurikulum. Satu anak satu kurikulum karena CP-nya setiap anak beda gitu.
Nah, kemudian perbedaannya juga dari sisi bahan materinya. Bagi anak yang suka IPA, pelajaran IPA, suka IPA ya kasih materi yang banyak. Tapi bagi yang kurang suka ya sedang-sedang saja, yang penting paham gitu Pak. Ini kemudian yang apalagi yang tidak suka ya kasih tahu bahwa pentingnya IPA ini saja gitu. Tidak seperti anak yang bakat minatnya memang di IPA kan gitu. Kemudian juga diferensinya perbedaannya dari sisi metodenya. Karena itu tadi bakat dan minatnya beda, gaya belajarnya beda. Bagi anak yang istilah kelompok besarnya itu ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditif gitu ya. Itu pengelompokan gaya besarnya itu meskipun pada umumnya anak itu tidak ada yang menonjol banget pada kinestetik, ada yang menonjol banget pada auditif itu jarang. Biasanya campur-campur gitu. Auditif juga oke, kinestetik juga sedikit oke gitu. Nah, disitulah anak harus diberi pelayanan pembelajaran sesuai dengan kesukaannya itu, gaya belajarnya itu tadi. Bagi yang anak itu suka membaca ya kasihlah bacaan. Jangan dia sukanya membaca dikasih nonton, pasti bosen. Itu. Begitu juga anak yang sukanya itu melakukan karena kinestetik, melakukan sesuatu. Saya kalau istilahnya kalau kebetulan saya dulu kalau diajar guru itu kalau saya udah lihat bosen lihat gurunya saya gambar gurunya. Saya gambar gurunya itu. Karena memang saya agak sedikit kinestetik gitu ya gitu. Itulah. Kalau jadi saya udah nggak dengerin apa yang diomongin gitu. Karena saya bosan daripada saya ngantuk, daripada saya tidur, saya gambar aja gurunya. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena gaya belajar kinestetiknya tidak terlayani dengan baik gitu. Apalagi yang auditif gitu. Kalau auditif itu kalau dengerin ceramah dia suka gitu. Kalau dengerin ceramah dia suka gitu. Tapi begitu suruh nulis, aduh ntar dulu gitu. Nah, disinilah keberagaman siswa itu tadi perlu dikasih pelayanan yang berbeda-beda, diferensiasinya di situ. Jadi diferensiasi itu bisa dari 3 sisi, dari capaian pembelajarannya atau tujuannya, dari sisi materinya, dan dari sisi metode pembelajarannya. Itu. Ya, terima kasih Pak Jaka. Kemudian nih Bunda Tias. Ya. Bunda Tias selaku pengawas ya ini. Bagaimana sambutannya atau apa ya istilahnya pendapatnya tentang adanya kurikulum merdeka ini? Gitu. Ya. Terima kasih Pak Aris, Pak Jaka. Terima kasih. Ini luar biasa gitu. Kita mendapatkan kesempatan ketemu dengan Pak Jaka, banyak ilmu yang kita dapatkan yang tadinya mungkin kita hanya lewat PMM, hanya lewat webinar, sekarang malah langsung dari Pak Jaka, jadi nanti bisa mendapatkan. Bagi kami, mohon maaf, pengawas untuk kurikulum merdeka ini sebetulnya sama dengan Pak Joko tadi. Kurikulum itu semuanya, mohon maaf, kepengennya itu semua berpusat pada siswa. Tapi ketika kita merubah ini hanya sekedar pada waktu, mohon maaf, ketika diterangkan, mungkin iya, guru ketika didampingi prakteknya seperti itu. Ketika kami tidak ada di ruangan itu, kembalilah masih berpusat pada guru. Nah, ini tantangan kami di situ. Maka mohon maaf, kemarin saya ke Gus juga, bagaimana diferensiasi di kelas 1 dan kelas 4. Pernah saya tanyakan ya Pak Aris, ya. Saya butuh teman-teman itu tentang diferensiasi seperti apa, harapannya untuk kita menyongsong kurikulum merdeka, apalagi teman-teman yang KM Pak Aris. Kasihan sekali, mereka kalau tidak ada pencerahan dari penjenengan yang sekolah sudah sekolah penggerak itu memang sulit sekali. Nah, nanti bisa untuk bahan di KKG. Bagaimana diferensiasi ini, dan ini kita mendapatkan materi luar biasa dari Pak Jaka. Semoga nanti kita bisa menjadikan Bu Anis role model, bisa kita kembangkan di gugus. Atau nih Pak Jaka, ya, sehingga ada gambaran. Kan memang diferensiasi seperti kemarin, sing koyo ngomong belum gitu. Nah, semoga ini gitu ya Pak. Yes. Nah, terima kasih Bunda. Ini tadi
dari Pak Jaka dan Bunda Tias bahwasanya memang kurikulum Merdeka ini bagaimana pembelajaran itu berpihak kepada murid, kemudian pembelajaran terdiferensiasi itu dilakukan mulai dari awal ya, awal mungkin anak akan masuk ke satuan pendidikan akan memilih sekolah, kemudian juga ditindaklanjuti dengan awal asesmen awal pembelajaran, kemudian juga di proses pembelajarannya bagaimana guru itu merancang ya metode pembelajaran yang berpihak kepada anak, disesuaikan dengan karakteristik, keunikan, gaya belajar anak masing-masing. Seperti itu ya Pak Jaka dan Bunda Tias. Iya Pak Jaka, ini untuk di program Bisikan SD Takmirul Islam ini mohon closing statement untuk kurikulum Merdeka ini biar Bapak Ibu wali murid, kemudian juga Bapak Ibu guru dan ya praktisi pendidikan atau semuanya saja betul-betul mendapatkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka ini. Silahkan Pak. Ya, jadi yang paling penting, yang paling dasar, kurikulum Merdeka ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Itu yang paling mendasar adalah yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siswa itu tidak ada yang gagal produk kan gitu ya, dan semua membawa karakteristiknya masing-masing pada ingin menempatkan posisinya pada masing-masing, dan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tetangga, sebagai ponakan dan lain sebagainya itu mendorong agar anak itu untuk menempati posisi itu dengan kemampuan yang sesuai dibutuhkan oleh posisi itu gitu. Untuk itu kita sebagai pendidik juga jangan ketika mengevaluasi anak itu orang posisi itu hanya butuh C kok kita mintanya A gitu. Ya itu yang paling penting. Untuk itu di dalam proses pembelajaran pun ketika evaluasi itu jangan semua menuntut semua mata pelajaran semua ini harus A gitu. Karena di sana posisi itu dibutuhkannya itu ahli manajemen gitu, bukan ahli matematika, bukan ahli itu. Untuk itu berarti matematikanya tidak harus tiba-tiba juga nggak apa-apa pada posisi itu. Itu. Jadi yang paling penting kita semua menyadari, mengetahui anak ini mau menempati pada posisi yang mana. Kita orang tua, kita sebagai guru mencoba mendorong anak itu agar ketika menempati posisi itu pas sesuai dengan kebutuhan pada posisi itu. Itulah kurikulum Merdeka, dan kurikulum Merdeka ini juga harus dibarengi dengan program Merdeka Mengajar. Artinya guru pun harus betul-betul dikasih kebebasan untuk menyampaikan sesuai dengan gaya guru itu, sehingga guru itu jangan dipaksakan mengajarnya tidak alami juga gitu. Nah, kalau guru tidak alami akhirnya inovasi-inovasi dari guru itu akan tidak keluar gitu. Nah, dengan kurikulum Merdeka, dengan program Merdeka Mengajar ini semuanya dikembalikan pada kitohnya. Nah, kalau kitoh ini tidak bisa diukur dengan angka-angka gitu. Untuk itu orang tua juga jangan memaksakan mendapatkan nilai itu dalam angka-angka, tapi lebih kepada nilai sifat-sifat anak, karakter anak, profil anak, kemudian apa tumbuh kembang anaknya. Disitulah yang ingin kita raih untuk dengan program kurikulum Merdeka. Itu Pak. Terima kasih Pak Jaka. Dapat saya garis bawahi bahwasanya setiap makhluk terlebih manusia itu merupakan sudah masterpiece Allah. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang gagal gitu. Maka layani anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai kodratnya dari Allah, kemudian juga layani agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Gitu. Pak Jaka. Bunda Tias. Nah, ini Bunda Tias mohon ini start closing tentang kurikulum Merdeka ini. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Aris. Ayo kita semangat ya. Dengan kurikulum Merdeka ini kita diberi kesempatan. Sebagai guru diberi kesempatan. Jadi tadi dikatakan bahwa modul ajar itu tidak kemudian harus seperti modul ajar ketika ketemu dengan siswa di kelas yang mungkin berbeda. Maka ini berarti kita mendapatkan kesempatan, kebebasan, tapi bukan bebas yang tidak terarah, tapi bebasnya ini kita
bebas dalam membuat pembelajaran itu menyenangkan, anak-anak itu bisa difasilitasi dan diberi kesempatan anak itu sesuai dengan profil belajarnya. Mari kita di SD Takmirul ini SD yang bisa untuk contoh, apalagi ini kurikulum merdeka di SD Takmirul sudah menjadi sekolah penggerak yang tahap pertama mendapatkan kesempatan ini gerakku. Ini gerakku, ini bisa disampaikan juga pada sekolah yang lain sehingga kurikulum merdeka benar-benar bisa terlaksana di SD Takmirul. Mohon doa restunya Pak Jaka, kita semua bisa melaksanakan. Amin. Gitu Pak Aris. Oke, terima kasih Bunda Tias, Pak Jaka, Bunda Tias. Ini terima kasih telah berkenan ya, bersama kami di program Bisikan Bincang Santai Pendidikan di SD Takmirul Islam. Semoga ini menjadi tambahan semangat kita untuk menerapkan, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian kita semuanya mendapatkan tambahan pencerahan esensial atau esensi dari kurikulum merdeka ini. Jadi, terima kasih Pak Jaka, Bunda Tias. Mari kita bersinergi, bergerak bersama, memberikan pendidikan yang memerdekakan seperti itu. Amin. Jadi, terima kasih. Terima kasih. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan adanya kurikulum merdeka ini betul-betul anak menjadi dirinya masing-masing bisa tumbuh kembang sesuai kodrat yang dimiliki dan kelebihan kekurangan masing-masing anak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah bersama-sama kami di program Bisikan SD Takmirul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Kami